Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Sadatal muhtaramin, ashabal fadilah, hadaratil masyayikh, hadaratil mustasyarin, wa ru'asai syuriyah, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah al-mu'tabarah, pengurus cabang NU Brebes, pengurus MWC NU Losari, senior saya, orang tua saya Kiai Haji Zubair Dimyati waktu di Lirboyo, senior saya masih kecil, beliau sudah senior, dan para kiai yang lain, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor, para pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, hadirin yang saya hormati. Di atas pundak kita ada dua amanat. Ada berapa? Satu, amanah diniyah Islamiyah ahli sunnah. Yang kedua, amanah watoniyah. Dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Pertama, amanah diniyah, kita NU harus membela Islam, harus memperjuangkan Islam, harus mendakwahkan Islam. Paham? Islam itu agama yang mulia, agama yang suci, agama yang baik. Oleh karena itu, cara belanya, cara ngajaknya, cara dakwahnya harus dengan cara yang mulia, cara yang baik, cara yang suci. Belain barang bagus tapi cara belane ora bagus beli dadine. Belani barang sempurna, barang suci tapi cara belane boten sae, malah dadi blesa. Contoh sing gampang. Panjenengan dari calon bis di terminal, gampang wis contohnya. Ayo naik bis saya, naik bisnya kita ini, supirnya pinter, dijamin aman, pengalaman. Bisnya full AC, full video, toilet, snack, makan, kotak ada. Jalannya Jakarta Semarang 3 jam nyampe. Saking bantere melayunya lah. Monggo. Karcis biasa sama dengan yang lain, sama. Tapi supirnya kualitas, bisnya sempurna. Monggo. Silakan. Coba, kan tertarik orang ini. Coba kalau bisnya bagus, full AC, full video, full segalanya lah. Ada makannya, tapi ayo masuk bis saya. Kalau enggak tak gebukin. Jangan naik bis itu, saya bakar nanti bis itu. Kalau enggak naik bis saya, tak gebukin kamu. Nanti bis yang lain saya bakar itu. Kira-kira tertarik mboten wong numpak bis saya niku? Tertarik mboten? Malah benci. Ayo ikut bis saya. Kalau enggak tabokin kamu, tak sweeping pakai pentung kamu. Tak pecahin meja-meja kursimu kalau kamu mau naik bis saya. Itu bis yang lain mau saya bakar nanti. Tertarik mboten? Padahal bisa bagus temenan, padahal supirnya temenan pinter. Tapi ngejaknya blesak. Nah, agama Islam agama yang mulia, supirnya Kanjeng Nabi Muhammad, supirnya sallallahu alaihi wasallam
agamanya sempurna, mulia, suci. Sing ngejak lho bresak, cara ngejak kasar, sombong, congkak, melayu kabeh. Gilani apa baca melosane premen? Gilani ya, medeni, gilani, nerawasi, mengkhawatirkan jadinya. Walaupun misalkan bisa blesak tapi ngejaknya bagus, bisa blesak tapi ayo melu bisa inyong, melu bisa isun kok mangan kabeh tak bagi-bagi supermi karo gula pasir karo beras, walah disiku minyak goreng. Paham betul? Ya masuk dipaham nganggo bahasa, masa nyebut aran Habib Rizik ya aja nyebut aran aja. Paham betul? Aja nyebutaran mana ya? Apa nyebutaran? Ayo suruh betul usah. Belum usah nyebut Habib Rizik, betul usah. Betul usah nyebut Zaitun Rasmin atau Bakhtir Nasir, wasra usah wis. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ning kota Yathrib. Arane kota Yathrib 485 km utara Mekah. Kenapa kota namanya Yathrib? Karena sing bangun kota kunku seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh, cicitnya Nabi Nuh sing bangun kota kun arane Yathrib, maka kota dinamakan Yathrib. Masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang majemuk, yang bineka, yang plural. Ada segolongan beragama Islam, pendatang namanya muhajirin, datang dari luar masuk kota Yathrib, beragama Islam, migran lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang hijrah meninggalkan desanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya. Hartanya tanah, kebon, sapi, onta. Lawan zaman kini sih tabungan, deposito, 3 mendi bisa. Dengan sih hartanya kan, kekayaannya kan berhenti. Tanah, kebon, ternak, hijaunya saja sembunyi-sembunyi. Masa gawa sapi? Masa ngiri onta? Oh hijau sembunyi-sembunyi. Lawan zaman kita usaha kartu kredit beres wes, ada transfer bank, surat berharga sukuk beres wes. Sifatnya orang muhajirin meninggalkan rumahnya, desanya dengan segala kekayaannya ditinggal, malah jadi melarat. Jadi melarat si mau sugi jadi melarat. Hijrah yang kota Yathrib lil fuqara'i al muhajirin, yang tadinya kaya jadi melaratnya. Kenapa? Hijrah kota Yathrib cari apa? Cari yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulah, mencari ridho Allah, akan membela, berjuang bersama-sama Rasulullah. Muhajirin ku sifatnya yang dicari cuma itu. Kayak kula sing kempek Medan Jakarta yabtahuna fadlan minallah, alhamdulillah mau melarat rada sugi lah barangkin. Agar zaman bengen mau sugi dadi anggar kulo sing kempek pindah Jakarta mau melarat dadi rada sugi, beli sugi lumayan terima meneng kempek. Hanya satu tujuannya, ibtigha amardhatillah. Tujuannya cuma satu, akan bersama-sama bergabung dengan Rasulullah memperjuangkan agamanya. Wa yansurunallaha wa rasulah. Bes, itu muhajirin. Ada lagi orang beragama Islam penduduk kota Yathrib, pribumi asli kota Yathrib.
ada dua suku, Aus dan Khazraj. Sifatnya beriman, wataknya akhlaknya. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajah hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wis tuwa suara blenak wis sidak papat temenan. Kalau umurnya sidak papat, Kiai Zubair pinter Kiai Zubair. Pitung puluh 26. Kalau sidak papat wis tuwa wis. Geminta suaranya enak dean bengen. Karakter akhlaknya sing pribumi muslim menyediakan segala hal, segala fasilitas untuk menyongsong kedatangan muhajirin. Tabawwa'ud dar, menyediakan fasilitas rumah dan tempat tinggal. Wal iman, mentalnya sudah siap. Arep ketekan wong ado, arep ketekan wong luar pan manjing meneng kene, mentalnya harus siap. Siap bergabung jadi satu dengan pendatang. Wal iman. Wis kaya kuwen wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu. Kalau muhajirin dapat sesuatu yang orang asli namanya ansor nggak iri, tidak iri, disediani rumah, dilayani, disiapkan segalanya. Sing oleh kedudukan muhajirin, wong asline boten napa-napa. Kepala negara siapa? Rasulullah. Pendatang apa asli Yathrib? Pendatang. Wakilnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pendatang apa pribumi situ? Muhajirin. Panglima tentaranya rangkap Kapolri, rangkap Satpol PP, rangkap Kepala Densus, rangkap BNPT, semua rangkap KB lah. Sayyidina Umar, Menko Polhukam. Pendatang apa asli? Menteri Keuangan ngerangkap Kepala Bulog, Menteri Koperasi, ngerangkap ekonomi perdagangan industri, ngerangkap segala-gala macam. Bahasa direktur bank lah. Sayyidina Utsman bin Affan. Muhajirin apa ansor? Muhajirin, pendatang. Menteri Olahraga, Pemuda, Riset, Teknologi, Pendidikan, Kebudayaan, ngerangkap ketua ansor, ngerangkap ketua KNPI. Sayyidina Ali. Pendatang apa asli? Sekneg Aminul Ummah, sekneg Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, pendatang. Orang aslinya boten nopo-nopo, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Misalkan Alosari, misalkan kepala sanawiyah pendatang, kepala aliyah pendatang, nyekel masjid pendatang, pengurus NU-nya pendatang, lurah pendatang, camat pendatang. Wong Losari asline jawab, wong Losari asline temenan betul apa temenan. Walah lah sing hijrah ikhlas ibtigha amardatillah, sing ditekani juga ikhlas, wala yajiduna fi sudurihim hajah, gak punya kepentingan apa-apa dalam hatinya. Pantesan Kanjeng Nabi ngatur masyarakat gampang, wong akhlaknya kayak kuwen masyarakatnya. Kula ketua NU model sampean, aduh masyaallah ngelek. Kanjeng Nabi pantesan sukses mimpin masyarakat, umatnya kayak kuwen. Sing muhajirin ya betahuna fadlam minallah ridwana, orang kepentingan apa-apa, gak pernah ngajukan proposal, betul-betul cari doa Allah. Sing ansore betul-betul ikhlas, la yajiduna fi sudurihim hajah, gak ada kepentingan dalam dadanya, dalam hatinya gak ada interest nopo-nopo. Pantesan Kanjeng Nabi sukses, mau umatnya kayak kuwen. Bareng kula umatnya model alah sing paling lor apa? Cuma lor apa? Cuma lor jauh apa pinggir laut. Wah
lamun Losari Kulon Tawangsari ya, Tawangsari Losari Kulon ya. Wes. Ana maning penduduk kota Yathrib non muslim, agamane Yahudi, ada 3 suku. Bani Qainuqa kerjanya tukang emas, Bani Quraidah kerjanya kebon korma, nanam korma, Bani Nadir pekerja. 3 suku. Bani Israel lari dari Sinai setelah Nabi Musa lari dari Mesir menyeberang Laut Merah sampai di Sinai, tujuannya nang Masjidil Aqsa nang Yerusalem, tapi nggak kesampaian. 40 tahun tinggal di Turi Sinai. Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, Nabi Yusha wafat. Bani Israel tidak sampai ke Palestina, mandek di Sinai. Pun setelah Nabi Musa, Nabi Harun, nabi-nabi wafat, Bani Israel Yahudi bercerai-berai, kebanyakan ke Eropa. Ada 3 suku ke kota Yathrib. Sukunya berapa Bani Israel? Suku Bani Israel berapa? 12. Itna Asyaratun Naqiba. Suku Bani Israel 12. Sebab Nabi Ibrahim dua anak Nabi Ishak. Ishak dua anak Yakub. Yakub dua anak rolas. Arane Raubin, Sam'un, Zabulon, Yahuda, Levi, Naftali, Jak dan Asir. Yasakar, Naftali, Yusuf, Bunyamin. Alah. Nabi Yusuf nomor 11. Nabi Yusuf anak pertama Raubin. Nah sing rolas ini bakal keturunan, maka jadi 12 naqiba. Itna Asyaratun naqiba. Wes 3 suku Melayune nang Yathrib, turunane ketemu karo Kanjeng. Jadi angger sampean maca ayat Quran, ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Bani Israel yang ada di Yathrib, yang 3 suku, bukan misalnya ada di Amerika, bukan. Duh, semua tafsir ngerti orang ini. Masuk ngaji tafsir Jalalain, ngajinya orang hatam, orang paham, orang pati paham, ulang bisa, nih sembuh. Sing dijakomo nang ayat kunku, sing dijakomo nang Gusti Allah ayat ya Bani Israel, Bani Israel yang ada di kota Yathrib. Yang berapa suku? 3. Bani Israel yang ada di Eropa nggak diajak ngomong, nggak paham boten? Ngaji demean mungkar nakir terus, mana-mana mungkar nakir paham kabeh mungkar nakir badal. Wes mungkar nakir beli warna kol sampean sawaninya wis. Wong nakoni Gusti samikin durung bisa. Karena dalam hadis dikatakan mayit ditaro, pengiring bubar pulang 7 langkah sepi, mungkar nakir datang. Gusti nggak pernah sepi, mungkar nakir masih nunggu kapan apa nakoni Durrahman. Kok anggere sampean kuburan ora tahu sepi, mungkar nakir beli bakal teka. Yes. Jadi penduduk kota Yathrib ana muslim pendatang, ana muslim pribumi arane Ansor, muslim pendatang arane Muhajirin, ana Yahudi 3 suku, muslim pribumi 2 suku. Bon. Kanjeng Nabi Muhammad memutuskan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah barang tentu petunjuk Allah, bukan karpe dewek dudu, burang pasti petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad, ini keputusan Muhammad. Al muslimuna min Quraisy, orang Islam pendatang dari Quraisy. Wal muslimuna min Yathrib, orang Islam pribumi dari kota Yathrib. Wal Yahud, dan orang Yahudi. Wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum, dan orang yang sama tujuannya, sama visi misinya, sama garis perjuangannya, cita-citanya, maka innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Semua ini adalah satu umat. Paham betul? Rapati paham sebenarnya, rapati paham is. Kanjeng Nabi membangun umat, membentuk umat, isinya muslim pendatang, muslim pribumi, non muslim. Umat yang dibangun Kanjeng Nabi itu
umat yang dibangun oleh Rasulullah, muslim pendatang, muslim pribumi, non muslim, paham betul? Semua diikat dengan satu cita-cita, satu tujuan, apa? Tamadun, madaninya, membangun masyarakat yang maju, modern, civilized. Sedikit agak ilmiah nih, rongna sing agak ilmiah, terutama gue pengurus NU. Kemajuan dalam bidang intelektual namanya thaqafah. Apa namanya? Wonge sing pinter arane mutsaqaf arane. Kemajuan di bidang ekonomi, umai bagus, duwe mobil, bersih, semoga bersih lah, ambunnya wangi, pakaiannya bagus. Namanya kemajuan itu namanya hadharah. Apa? Orang yang namanya mutahaddir. Dua-duanya maju, pinter iya, sugih iya, tertib, disiplin, terhormat, bermartabat, berbudaya, ya pinter, ya sugih, namanya mutamaddin, namanya tamadun. Kemajuan itu dua-duanya tuh maju, duanya namanya tamadun. Orang yang namanya mutamaddin, masyarakatnya Madinah. Ngerti orang sama ini. Jadi masyarakat Madinah itu masyarakat yang beriman, berakhlak, disiplin, taat undang-undang, tertib, adil, dan makmur, sejahtera, sugih-sugih, orang kesampean melat-melarat. Lah sekian jam sekian ki endi masyarakat Madinah, endi Mas Madinah. Madinah sekian dudu ning Madinah Saudi dudu. Sing ana kuburan Kanjeng Nabi dudu. Endi? New Zealand, Skotlandia, Swedia, Finlandia. Adil, tenang, makmur, akur, rukun. Belgia, Denmark, kula mriko dolan Belgia, masya Allah, tenang, ayem, tentrem, mlaku-mlaku bengi dhewe kan aman, ora wedi penodong, ora wedi copet, ora wedi garong, tertib, menghormati tamu, pendatang dihormati semua. Wong pinter-pinter, ayu-ayu, sugih-sugih, namanya mutamaddin. Kotanya Madinah, pinter tapi melarat, mutaqaf ghair mutahaddir. Sugih tapi bodoh, mutahaddir ghairu mutaqaf. Ora pinter ora sugih koyo sampean, ghair mutaqaf, ghair mutahaddir. Dua-duanya bagus, mutamaddin. Masyarakatnya Madinah, civilized, advanced culture namanya. Sudah sempurna kulturnya, peak culture. Kalian paham betul namanya? Lah Kanjeng Nabi ndamel masyarakat Madinah. Artinya, artinya terutama pengurus kudu paham ngomong kayak gini. Jadi pengurusnya dulu, ancang-ancang tangannya, MWC pengurus. Maningnya. Oh coba bade ya, kudu paham. Artinya ke Kanjeng Nabi gawe negara dudu negara agama, dudu negara suku, bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah. Tuh ya nggak paham, negara yang masyarakatnya cerdas, pintar, akhlaknya baik, kaya, sejahtera, maju, modern. Pinter, beribadah, umai bagus, mobilnya bagus, duitnya akeh. Beriman, berakhlak, beribadah, tertib, undang-undang, taat hukum, disiplin, juga kaya, sejahtera, pegang ekonomi, pegang pasar. Itu namanya mutamaddin. Masyarakatnya namanya Kanjeng Nabi gawe negara Madinah, dudu gawe negara Islam, dudu gawe negara Arab, negara. Semua diberlakukan sama di depan hukum, fasilitas dan pelayanan sama, hak dan kewajiban sama. Nah, warga penduduk kota Madinah namanya muwatin. Apa namanya? Penduduk warga bangsa. Muwatonah, citizenship namanya. Jadi warga penduduk kota Madinah namanya citizen. Warga penduduk, warga kota. Dudu warga agama. Paham betul? Jadi Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara
Jawa, bukan negara Sunda, bukan negara Madura, bukan negara Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Melayu, Cina, India, bukan. Juga bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Hindu, bukan negara Konghucu, bukan negara Gondoloco, Sarpudharmo, Dharmo Gandul, Subud, Sambelun. Ning Bode pleret Sambelun arane. Aliran Sambelun pleret. Bagian Losarang apa Losarang? Losarang dari mana apa arane? Pucukumun. Nah, ning Jawa Tengah Gondoloco, Sarpudharmo, Dharmo Gandul. Bahkan ning Kalimantan, Kapitayan, Kaharingan, ning Sumatera, Parlin, itu agama lokal. Indonesia bukan agama kejawen, bukan agama garingan, bukan negara kejawen, tapi negara Indonesia. Isinya Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lainnya itu tadi. Isinya bukan negara Jawa, bukan negara Madura, bukan negara Bugis, Ambon, Batak, tapi Indonesia. Isinya Jawa, Madura, Sunda, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, Melayu, Papua, Arab, Cina, India. Toko Bombay dari Laram, Arabnya Tamimi, tukang makjun, tasbih. Ada bohong, ada dodolan. Wong Arab. Bon. Jadi Kanjeng Nabi niku tidak pernah mendirikan negara Islam. Tidak pernah. Enggak pernah mendirikan negara Arab. Bukan negara Arab, suku, bukan negara etnik, juga bukan negara agama. Negara yang masyarakatnya maju, sejahtera, pinter, berakhlak, berbudaya, berkeadilan. Itu namanya negara Madinah. Mari kita bangun Indonesia sebagai negara Madinah. Mari kita sukseskan pemilihan demokrasi, gubernur, presiden, bupati, tapi tidak usah bawa-bawa etnik atau agama. Sing seneng Ahok, milih Ahok ya serong. Sing ora seneng aja milih. Sing seneng Anies ya milih Anies serong. Sing ora seneng aja milih Anies. Nggak usah demo, wis nggak usah demo. Kok gini? Berbes ya. Sing milih Bu Ida ya mangga, sing ora milih ya los milih liyane, Bu Saparane milih liyane. Sing senenge Bu Ida ya milih Bu Ida, sing ora senenge milih liyane. Ora usah demo, ora usah sholat Jumat di lapangan, ora sah sholat Jumat lapangan. Dudu masalahnya, dudu masalah fikih, dudu masalah fikih. Kalau saya mengatakan tidak sah, masalah hakikat. Kalau saya bicara tidak sah, kalau fikih disahkan juga bisa fikih. Kalau hakikat, inyong sampean sholat Jumat di masjid lillahi ta'ala betul yakin sah? Mbuh wes sholat di masjid niatnya lillahi ta'ala. Kayak apa sholatnya kita? Mbuh. Apa maning sing ngumah mangkat ning lapangan sholat Jumat, ayo niatnya apa yo? Lillahi ta'ala apa lil Ahok? Sholat Jumat di Monas itu lillahi ta'ala palil Ahok, gak sah itu. Bukan masalah fikih, bukan masalah hakikatul ibadah, tahqiqul ubudiyah, hakikat ibadah. Kita ini eto-eto endah-endah apen-apene ya, apen-apene ya lillahi ta'ala lah. Mangkat teng masjid sholat zuhri, sholat Jumat lillahi ta'ala, endah-endah lillahi ta'ala, endah-endah. Sing umahe nyatakan ya gue ya lillahi ta'ala ya. Kowe lillahi ta'ala mbuh ora ya mbuh. Lillahi ta'ala tetenan ya mbuh. Apa maning sing ora endah-endah. Sing jelas sholat Jumat yang Monas, ayo lillahi ta'ala mboten niku. Lil Ahok. Iya ya, ayo niatnya apa ya? Sholat Jumat yang Monas apa niatnya? Niatnya lil demo. Sah mul hakikat tahqiqul ubudiyah nol, nihil, zero. Nilai ibadahnya zero, nol. Walaupun imamnya Habib. Wong Arab zaman biyen Habib Ardo dagang minyak wangi ning Cirebon, Tegal, Surabaya, Pekalongan nganggone sarung. Nggih mboten? Toko sarung Cianjur, Jalan Karanggetas, nganggone sarung, dodolane sarung. Zaman saiki dudu Arab
cungure pesek nganggone gamis. Masya Allah, ora pantes ora apa nggo gamis. Cungure pesek, pendek, ireng nganggone ora pantes ya Allah. Biyen wong Arab bengen, wong Arabe nganggo sarung. Terus kan aibmu pernah nggo gamis aibmu? Pernah nganggo gamis aibmu jaga satu Cirebon? Mboten nate sarungan. Wis dodolan wis buari kita kiai lah alim. Dodolan yang pasar. Toko Cianjur dodol sarung, Tamimi dodol tasbih karo majun karo minyak wangi, nganggo gamis. Wah, arep asli ku. Sampeyan cungure pesek pendek ireng nganggone gamis ora pantes ora apa masyaallah. Luwi-luwi. Lah, luwi-luwi gamis dinggo demo. Lamun gamis dinggo salat pasti mending lah. Kayak Kiai Umar kempek salat Jumat nganggone gamis. Nah salat Jumat mawon tapi salat lah ngejar gamis. Lagi nganggo gamis beli pantes dudu wong Arab. Gamis ya kanggo Masya Allah. Raja Salman beli cingkrang. Kata Raja Salman Raja Wahabi. Orang cingkrang celananya. Orang jidatnya beli ireng. Jenggotnya beli dawa. Kata Raja negara Wahabi dah katanya. Mpus sinangkene niru siapa sih ya? Heran saya. Niru teroris paling. Raja Salman Wahabi bukan teroris, bukan dudu teroris. Raja Salman Wahabi dudu teroris. Lah sing kayak gini teroris bangsa saya. Dah percaya sama saya, percaya betul. Saya satu-satunya orang yang melarang demo, melarang sholat Jumat di Monas. Dan saya seorang yang menganggap tidak sah sholat Jumat di Monas. Yang lain waktu itu betul saya sekian waktu zaman ya 2 bulan yang lalu habis nama saya kafir-kafirkan di habis nama NU. Gak apa-apa pada saatnya akan terbuka. Wis terbuka durung Habib Rizik apa terbuka durung apa terbuka apa baru beli ayo singurung ngomong apa ya rahasia kira anggar pidato kafir artinya kangen Firza artinya kayak Bakhtiar Nasir lagi diperiksa nerima dana 3 miliar dari jaringan teroris sing demo mai waktu demo dia nerima uang 3 miliar dari Turkinya dari Suriah dari sumbernya teroris. Ayo bener isun apa bener kan? Ayo serok deret maning siapa maning kan sudah ditangkap siapa Diki Nugroho Tommy Soeharto mau diperiksa juga Diki Nugroho wis ditangkap maning. Ayo serok jaringan teroris kabeh bareng siapa Gatot iya arane Gatot sampeyan pengen dadi Arab Al-Khattab are temenan arane Gatot sampeyan pengen kayak Arab Muhammad Al-Khattab nganggone gamis lagi diperiksa lagi tangkap diperiksa. Ayo lamun nyong melu demo kemudian nama saya jelek ikut mereka nerima duit ora melu beli sake bae kok nerima duit ora nerima Firza Husain ora. Alhamdulillah saya selamat membawa Nahdlatul Ulama. Waktu itu tegang waktu itu. Bayangkan waktu sholat Jumat di Monas orang yang mau menuju ke Monas lewat ngarepane kantor PBNU singawit sore tekan esuk blintong-tong ngeri miris kira bakar Jakarta primen gitu mau bakar Jakarta. Maka saya menciptakan keseimbangan minimal sing demo anak sing ora demo ya anak lho sing setuju demo ya los anak yang haknya warga negara demokrasi berhak demo sing ora setuju ya namanya menciptakan tawazun balance. Sama anggar percaya ngomis percaya usah yang paling aneh beli percaya soalnya dibayar pira kan saya dibayar pira nang Ahok ngelarang demo lo percaya berarti wis percaya baiklah masa jerumus nang NU masa sikap saya paling benar sekarang sudah ternyata benar
apa yang saya sikapi waktu kemarin. Semua lagi tangkepin KB. Surabaya. Saya jaga ulama dari terkontaminasi radikalisme. Apalagi saya menerima duit dari teroris. Saya jaga itu semua. Coba lamun isin dukung demo, setuju. Bengi-bengi orang ngantri duit. Terima kasih kiai ini kanggo ngangkati uang transportasi. Pirakin 10 miliar. Ayo sing dikun duitnya. Tolikin isine dipanggil polisi toli. Panggil. Uang dari mana tuh Pak Kiai? Jam sekian, dari duit sekian yang nganter namanya ini. Sumbernya dari mana tuh? Apa NU enggak habis itu? Bisa percaya saya, percaya kalau nyombel harus pengalaman itu nih. Murid degustur, murid degustur selawas. Yes. Maka Kanjeng Nabi bangun kota Madinah. Indonesia niru kuwenku, niru Madinah, pengene. Maka Indonesia bukan negara agama, bukan negara suku. Kanjeng Nabi ya dudu negara Arab, dudu negara Islam, negara Madinah. Indonesia negara yang berkeadilan, negara yang dibangun dengan musyawarah, negara yang berketuhanan, negara yang berkemanusiaan, negara yang bersatu dan solid dan akur. Ini namanya Madinah namanya. Kalau Pancasila tercapai, diamalkan betul, direalisasi betul 100%, Madinah sudah Indonesia ini. Bayang model sampeyan bos. Wes. Karena agama itu tentu agama yang mulia, suci, pemening, sempurna, agama yang bagus, maka cara membelanya juga dengan cara yang mulia, yang suci, yang baik. Kanjeng Nabi tahun 8 Hijriah bulan Ramadan balik ke kota Mekah dengan membawa pasukan 15.000. Maunya lagi hijrah melayu-melayu petung-petan, saya kira balik ke Mekah gagah. Pasukannya 15.000. Saat dulu mancing Mekah berkemah dingin. Bengi-bengi berkemah, semua menyalakan obor. Sayyidina Abbas pamannya Kanjeng Nabi durung mancing Islam durung. Kalau Abu Sufyan lihat dari gunung, Masya Allah, Muhammad sejurang kebak pengikutnya pasukan Islam. Besok berdarah-darah, wes Mekah berdarah-darah besok, habis bakal wes. Muhammad teka balas dendam, habis wong Mekah bakal wes. Delong-delongku sejurang kebak wong Islam kabeh pengikutnya Muhammad. Besok masuk ke kota Mekah besok. Entek entong mau Mekah bakal. Bareng Kanjeng Nabi mancing ning kota Mekah. Al yaum yaumul marhamah, al yaum yaumul marhamah, al yaum yaumul marhamah. Hari ini saya maafkan semua orang Mekah. Hari kasih sayang. Hari ini saya maafkan semua. Yang dulu nyakiti, yang dulu membunuh, yang dulu ngelarani, yang dulu saya maafkan. Anak sih dipercaya 16 orang lari takut, disusul balik pulang, saya maafkan. Di antara yang lari namanya Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Ikrimah lari, dipanggil pulang, saya maafkan Ikrimah, saya maafkan. Dengan kayak kuen, dengan begitu waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Hanya dengan memaafkan kota Mekah, penduduk kota Mekah, yadkhuluna fi din, semua masuk Islam, fi dinillah, semua masuk Islam. Hanya memaafkan. Tidak pernah Kanjeng Nabi, ayo Islam, kalau enggak terpendungin, wah malam Melayu aku. Hanya begitu. Di alam kalau Gusti Allah, di alam akal Kanjeng Nabi di alam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, karena kamu akhlaknya baik, santun, ramah, mereka simpati kamu. Seandainya kamu faddan ghalidhul qalbi, sombong, kasar, petana peting-ting, apa meneng? Pecatilan.
petakilan, kasar, sombong, lan faddu min haulik, mereka lari meninggalkan kamu Muhammad. Mereka senang sama kamu karena kamu akhlaknya lintalahum, santun, sopan, ramah. Mereka masuk Islam semua. Fa'fu anhum. Muhammad, masyarakat Mekah yang dulu nyakiti kamu, maafkan mereka. Bukan hanya maafkan, wastaghfir lahum, mintakan maghfirah, ampunan kepada Allah untuk mereka. Bukan hanya itu, wasyawirhum fil amr, ajak mereka bermusyawarah. Ya Allah, Madinah mutamadin namanya tuh. Sampean balas dendam kalau sampean. Kira-kira sampean balas dendam enggak kalau menang kira-kira? Enggak. Saya mau menang balas dendam buatan? Enggak. Ini namanya mutamadin namanya. Enggak ada balas dendam. Bukan jenabi kayak Wali Songo. Teka mrene orang tahu maksa-maksa orang tapi orang masuk Islam sendiri. Karena tertarik karo Wali Songo. Dimen, contohnya wong Hindu iku 5 kasta, 5 kelas. Brahma, Satria, Sudra, Varya. Sing paling sor Sudra karo Varya. Kowe sampean lah, saya modelnya wes. Sing Sudra Varya tidak boleh menggunakan kata ingsun, enggak boleh. Ingsun raja, ingsun. Kalau wong rakyat kowe sampean, kaulo, hamba, budak, sampean dalem. Apa artinya dalem? Ngerti orang artinya sampean dalam, debu yang ada di kakimu cuma artinya sampean dalam. Jadi aku iki debu yang sing wonten nang sikile sampean wis ngono gampang. Coba itu agama Hindu tuh. Iya. Bahasa Jawa, bahasa Sanskerta, sampean dalam itu artinya debu yang ada di sikil. Wes. Teka agama Islam. Nah, marahin mungkin. Nawaitul wudu'a, nawaitu niat sopo. Masya Allah, seumur umur nembe ngomong ingsun. Bengen orang nggak boleh ngomong ingsun, nggak boleh menggunakan kata ingsun. Itu khusus raja itu. Ingsun raja, wong cilik kawula bareng agama Islam teka nawaitul wudu'a, niat sopo usolli, niat sholat sopo. Masya Allah, akhirnya wong Jawa berbondong-bondong masuk Islam, merasa diuwongke, merasa diorangkan. Bareng manjing Islam terhormat, bareng manjing Islam ngucap ingsun. Bagi lagi Hindu, aduh boro-boro ngomong ingsun, bisa digebugin. Ingsun raja, ingsun baru manjing Islam ingsun. Masya Allah. Salah satu contoh bagaimana cara dakwanya para kiai, para ulama kayak kun, nggak pernah kekerasan. Sunan Kudus, orang Hindu tuh, pemimpin Hindunya lupa namanya siapa? Saya lupa. Pemimpin Hindunya ada di situ di Kudus. Sunan Kudus melarang masyarakat Kudus dan sekitarnya korban sapi, menyinggung perasaannya yang terhormat Al-Mukarram sapi iki kok wong Hindu marah semua ini. Ganti kebo. Ning Qur'ane mboten wonten kebo niku. Korban onta, sapi, kambing ning Qur'ane niku. Bos Sunan Kudus kebo, langka di Qur'ane. Ning hadisnya langka. Wong ning Arab langka kebo. Akhirnya bareng korban yang nganggo kebo, kata orang Hindu, agama Islam pada baik karo Hindu, menghormati sapi. Pada baik. Ya wis Islam bayu lah. Pada baik. Wis Islam bayu. Paham mboten? Carane manjing ning masjid musala kudu suci sikile bersih. Wong Hindu males nyuci kaki. Lamun sampean tak lepas sandal, batas suci. Waduh. Bengen beli kayak kuen kiai itu. Ning ngarepe pintu masuk ana banyu, masih ana beli kayak kuen musala iki masih ana beli. Langka wis langka. Jawan bengen ning ngarepe lawang ana banyu. Wong manjing musala gelem ora gelem sikile manjing banyu. Coba kiai carane. Ana wong sesajen segas sekepel, ana bawangnya, ana sabrangnya ya. Jadi kayak ngapain ge sesajen? Apa maksudnya? Ya ngusir roh jahat, tuyul, babi ngepet, perkayangan, kuntilanak, jamak mark mene lah.
Kata Kiai, sampean kan sugih, bakal pengen selamat, bakal pengen supaya roh jahat aja marek-marek, nyembelih udus siji, tolong masak beras 15 kilo. Oh koten Kiai, ini pun nyembelih udus siji, jadi 30 gulai atau mangkok apa empal atau gulai atau apa, toli beras apa segane 30 piring. Wis beres lapor Kiai, ampun beres 30 piring sega, 30 piring daging ditaruh di pojok pundi Kiai? Duduk ditaruh di pojok, dimakan, dipangan oleh fakir miskin, tetangga, batur, teman yang fakir miskin, anak yatim piatu, ayo mangan. Sadurunge mangan, jaluk dingin karo Gusti Allah. Jaluk apa? Awakmu, kamu selamat, istrimu, anakmu, hartamu, hidupmu, matimu. Maka namanya bukan sesajen, tapi cara dakwanya kayak gitu. Coba lah kenapa sajen musyrik tendang karo sikil. Wah harus dari Islam. Dan anggaran Islam kayak wong kayak pun Pak. Anak Cina manjing Islam ajar diabot-abotin. Semoga sehat tapi dingin. Wajah menurut Pak sugi sunat loh Pak. Kok bar sunat wajib sembahyang. Sedina sugi ping 5. Kok namanya qobliyah ba'diyah Pak. Namanya duha. Kalau kok tahajud, hajat, salat tawabin. Orang sih dari Islam wis. Wah Ramadan Pak, dan Ramadan ke, dan puasa sebulan Pak. Wana maning 6 dina Syawal. Oh seterusnya Senin Kemis. Ana maning tanggal 13, 14, 15 pada bulan sunah puasa. Wana maning 10 Muharram juga puasa Pak. Quran berisi dari Islam sabut banget terus lah. Kayak Presiden Muammar Gaddafi, Presiden Libya, ketemu karo Raja Bokassa, Raja Afrika Tengah. Wis mati wis, kanibal. Tukang mangan daging manusia, kanibal tuh, doyan dagingnya wong, Raja Bokassa. Kata Gaddafi, mancing Islam ya, untuk pay duit. Negaramu saya kasih uang, kantor saya bangunkan, saya kasih bukan utang bukan. Kantor departemen kementerian saya bangunkan, kamu pun saya bangunkan istana. Dah beres, asal masuk Islam. Ya wis. Barang maju Islam syahadat wis, sugi kita teka petugas. Karena raja udah masuk Islam, maka ada kewajiban apa itu? Khitan. Khitan itu apa? Ya dipotong sedikit, itunya sedikit. Enggak sampai habis enggak. Separuh orang wis. Oh, kaget dia. Ngeri banget ya. Ngeri itu, menakutkan tuh. Itu gimana itu masih bisa dipakai enggak itu? Masih bisa aktif enggak itu? Jangan khawatir Pak. Enggak guyon. Teman. Jangan khawatir aja. Enggak apa-apa, cuma kulitnya aja sedikit. Enggak. Daripada saya dipaksakan lebih baik saya keluar lagi dari Islam. Wes orang Islaman, walaupun Presiden Gaddafi mau janji pay duit, wes orang usah duit-duitan daripada manjing Islam lara kayak pun. Enggak. Sebentar Pak Raja, kalau Bapak sudah masuk Islam kemudian keluar, potong lehernya. Kata Raja, ini agama apa ini? Masuk potong, keluar potong. Jadi bakal anak wong manjing Islam aja garek diabot-aboti dingin, ngoten nggih. Kayak bapaknya kula lagi bengen, hari dakwah primen ndeleng hari dakwah nganggone siiran bahasa Jawa, ayo pada ngaji, ya salat hari durung kuat, ya padu anak salate, betul jejeg berapa apa. Sampai kayak bapaknya nyong kan, puasa ayo puasa, beli kuat, kerjanya abot, ya padu aja kosong banget sebulan, anak puasa-puasane lah, Ramadan aja kosong banget. Aja kosong pisan. Bapaknya kula ada dakwah kayak kuan. Ayo pada ngaji sebagian ning guru dia jagongan jangan jadi isin nang harta guri-guri dengan bapak orang papa wis. Cara dakwah kayak kuan, cara dakwah. Wali Songo juga kayak kuan. Itulah kesuksesan Wali Songo dalam dakwahkan Islam bil hikmati wal mau'izatil hasanati wal mujadalah. Sekarang bil hikmah artinya Pak, saiki sekian bicara kayak kuan sekian beli. Ud'u ila sabili rabbik, dakwahlah kepada manusia untuk masuk Islam atau mengembangkan agama Islam bil hikmati ay bil medsos wal mau'izatil hasanati ay bil Google wal YouTube wajadilhum bil varial. Enggak pakai sampai enggak ngerti medsos, enggak ngerti viral, enggak ngerti Google, kalah Pak, kalah. Kalau kita nggak pandai menggunakan itu, Wahabi udah menggunakan, anak-anak Wahabi semua menggunakan itu,
teroris juga menggunakan itu. Mengapa terjadi Arab Spring, revolusi di Arab pakainya itu, menggerakkan massa pakainya itu, demo asal-asalnya anak wong